Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara menggunakan rumus VLOOKUP di aplikasi Microsoft Excel. Nah, biasanya rumus VLOOKUP ini sangat sering sekali digunakan ketika kita mengolah data di Excel ya. Jadi biasanya rumus ini digunakan jika kita ingin mencari misalkan ID tertentu begitu ya. Nah, saatnya kita lihat dulu bagaimana sih cara menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, kita di sini bisa lihat saya memiliki data desa di Provinsi Banten. Di sini saya buat dua buah tabel ya. Yang pertama tabel yang sudah ada datanya, yang kedua tabel yang masih kosong. Nah, cara pertama, misalkan kita copy terlebih dahulu ID atau kode desa pada tabel yang masih kosong, seperti ini. Kemudian, misalkan kita akan mengeluarkan, mencari nama desa dengan kode desa 56840. Ya, saya besarkan seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP supaya cepat. Contohnya, teman-teman langsung saja bisa langsung ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Di sini ada lookup value. Jadi, yang dicari yang pertama yaitu kita akan mencari kode yang ini ya, M4. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Kodenya di sel M4. Kemudian table array-nya kita pilih seperti ini misalkan. Kita blok saja contohnya 5 data ya. Dari B4 sampai dengan F8 begitu. Setelah itu kita pilih call index-nya. Jadi yang mau dikeluarkan itu data yang mana gitu istilahnya. Jadi kalau dalam VLOOKUP itu kolom yang di bloknya itu dihitung menjadi kolom pertama, misalkan B ini ya, itu kolom 1, 2, 3, 4, 5. B4 sampai F8 ini berarti ada 5 kolom. Nah, call index-nya mana yang mau dikeluarkan? Tadi kita akan mengeluarkan nama desa, jadi kita pilih yang ini ya. Yang kolom ke 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, ini kemudian teman-teman kita setelah ini bisa melihat bahwa rumus ini tidak berjalan. Contohnya kita enter dulu ya. Nah, di sini nama desanya tidak keluar. Kenapa? Karena di dalam penggunaan rumus VLOOKUP, ID-nya itu harus ada di kolom pertama. Jadi mungkin bisa dipindahkan seperti ini. Di-cut dulu, kemudian nah, kita bisa kembali membetulkan rumusnya. Coba teman-teman lihat, kita ulangi ya. Kita hapus terlebih dahulu. Atau jangan kita hapus ya, kita cari yang di L5 ini ya, di bawahnya, supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kita tulis lagi misalkan rumus VLOOKUP, selanjutnya kurung buka. Sekarang yang akan kita cari adalah kode desa yang 56830, yang ini ya, yang di sel M5. Titik koma. Kemudian table array-nya, misalkan kita pilih sampai baris ke ini ya, ke data nomor 10. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Yang akan kita keluarkan yang mana datanya? Yang akan kita cari nama desa dengan kode 56830 ini itu ada di kolom keberapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kolom kelima. Kemudian titik koma false.
Nah, di sini coba teman-teman lihat ada false, ada true. Kita pakai yang false, kenapa? Karena kita akan mencari kode desa yang sama, begitu. Kalau yang true, itu artinya yang mendekati, begitu ya. Jadi kita pakainya yang false. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, lihat teman-teman, desanya keluar ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, teman-teman bisa tarik ke bawah. Seperti ini ya. Jadi lebih cepat mencari kode desa, mengunculkan nama desanya berdasarkan kode desa, begitu. Nah, rumus pertama yang kita buat tidak berjalan. Kenapa? Karena tadinya kode desanya itu ada di akhir ya. Sedangkan syarat untuk VLOOKUP ini, ID-nya itu harus ada di kolom pertama yang di blok ini ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya sampai sini. Nah, jika nanti, ini kita hapus ya. Kita akan membuat kasus yang kedua. Dan ini kita kembalikan lagi di akhir seperti ini. Nah, jika kasusnya misalkan kode desanya ada di belakang sini ya. Tadi kita sudah mencoba pakai VLOOKUP biasa, tidak jalan ya, karena syaratnya ID-nya yang itu harus ada di kolom pertama, begitu ya. Maksudnya yang di sort-nya ya, di array-nya. Nah, kalau kasus seperti ini, kita sebenarnya bisa tanpa memindahkan kode desa, pindahkan misalkan di kolom B ini ya. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan atau mengkombinasikan dengan fungsi lain, yaitu fungsi choose. Jadi seperti ini. Jadi kita tulis dulu rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kemudian klik ID yang akan kita cari, kemudian titik koma. Selanjutnya, nah ini untuk table array-nya kita gunakan fungsi choose. Seperti ini ya. Selanjutnya kita buka kurung kurawal 1,2 titik koma. Untuk nilai yang pertama di dalam fungsi choose itu kita harus pilih kolom yang ada kode desanya seperti ini ya. Misalkan kita blok sampai sini aja dulu. Kemudian titik koma. Yang kedua, nilai yang akan kita tampilkan hasilnya begitu ya. Kebetulan ini kita akan mengeluarkan nama desa. Kita blok juga. Kemudian kurung tutup, titik koma, kolom indeksnya 2, kolom kedua itu maksudnya ya. Yang menjadi indeksnya yang ini ya. Ini 1, 2 gitu. Titik koma lagi, kemudian false. Masih ingat ya, tadi false itu artinya yang exact match, yang sesuai kode desanya. Setelah itu kita enter. Nah, ya, jadi tanpa memindahkan kode desanya ke kolom B, di sini dengan mengkombinasikan dengan fungsi choose, nama desanya tampil seperti ini ya. Nah, mudah ya teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman bisa saya sarankan barangkali jika menggunakan Excel kemudian membuat tabel seperti ini, teman-teman bisa menggunakan ini ya, tabel yang ini di menu insert kemudian klik tabel ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini nanti dengan otomatis tabelnya akan mudah di short begitu ya. Kemudian di filternya akan mudah karena nanti ada tombol filternya. Kita langsung praktek ya. Nah, ini kita blok dulu sampai bawah. Kemudian kita klik table. Kebetulan kita sudah punya headernya ya, jadi saya klik OK. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pilih tampilannya, terserah mau yang mana ya. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman
secara otomatis nanti gampang di sini untuk misalkan mau melakukan sortir datanya, gitu ya. Oke, baik. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini sama, kita buat tabelnya menggunakan insert table seperti ini ya. Oke. Kemudian saya pilih yang ini ya, stylenya yang ini. Selanjutnya, coba teman-teman lihat di sini ya, ketika saya klik di table yang ini, yang sudah ada datanya, maka di table name-nya itu ada tulisan table 1. Kalau kita klik di sini, menjadi table 2. Nah, ini bisa kita rename. Contoh untuk yang table 1, kita rubah menjadi misalkan master, gitu ya. Kemudian enter. Ya. Kemudian untuk yang ini, kita tulis misalkan data, begitu ya. Kemudian enter. Nah, fungsinya nanti kita akan lihat, intinya nanti ini akan memudahkan untuk penulisan atau untuk membaca rumusnya, begitu. Jika sudah seperti ini, kita kembali mencoba, misalkan menggunakan yang kombinasi dengan choose ya, VLOOKUP, kemudian kurung buka, sama ya. Yang kita cari misalkan kode yang ini ya, yang di sel M4 ya, yang 56840. Coba teman-teman lihat ketika kita menggunakan insert table, penulisannya seperti ini ya. Jadi dia mengikuti headernya. Kemudian titik koma, gunakan choose, sama seperti tadi ya. 1,2, kemudian titik koma lagi. Nah, untuk nilai yang pertama di dalam choose, yaitu kode desa yang ini ya. Kita lihat, ini bisa kita langsung blok ya. Jadi teman-teman, ini saya ulangi ya, saya hapus. Jadi teman-teman tinggal arahkan sampai kursornya berubah menjadi tanda panah ke bawah ini, klik seperti ini. Oke, titik koma lagi. Kemudian klik ini ya. Kebetulan kita akan mengeluarkan nama desa. Kemudian kurung tutup. Nah, teman-teman lihat ya. Cara membacanya mudah kan? Jadi dalam choose ini kita mengeluarkan, mengambil data master, ini table master ya yang ini, kolom kode desa, kemudian yang akan kita keluarkan di table master ini yaitu nama desanya. Kita lanjut, titik koma, 2, titik koma lagi, kita tulis false. Coba teman-teman enter. Nah, ya. Berhasil ya. Coba lihat di sini kita tidak perlu mengklik tanda panah kemudian short ke bawah begini ya. Karena dengan menggunakan table, dia otomatis langsung rumusnya di copy ke bawah sampai baris ke data ke 73 ya, baris ke 76 seperti ini. Kita kembali ke atas. Nah, untuk yang lainnya sama, teman-teman bisa copy, kemudian mengeluarkan nama kecamatan. Nah, kalau ini yang kita ganti ya ini aja ya. Nilai yang keduanya kita keluarkan kecamatan seperti ini, enter. Ya. Kemudian ini untuk kabupatennya. Ini kita ganti lagi menjadi kabupaten ya. Kemudian enter. Itu ya. Untuk provinsi tidak usah ya. Nah, sementara seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Yang selanjutnya, untuk kasus yang selanjutnya, misalkan kita ini terlebih dahulu copy ya, karena ini kabupaten dan kecamatan dan desa ini rumus ya.
kita copy. Nah, enak ya di blok. Kemudian Ctrl C, kemudian klik kanan. Ini yang fast values ya. Oke, sudah. Nah, untuk kasus ini, jika misalkan teman-teman kebalikannya, gitu ya, kita hapus yang kode desa. Jadi teman-teman akan mencari kode desa untuk desa tertentu, misalkan ya, dengan pencariannya bisa lebih dari satu ID. Contohnya seperti ini. Kita sama menggunakan, kita lihat ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian Pandeglang. Kita langsung menggunakan pencariannya menggunakan bahasa saya mungkin 3 kunci ya, atau 3 ID. Nah, ini bisa pakai ini ya, tanda dan ini. Kemudian kita akan mencari Kabupaten Pandeglang, kemudian nama kecamatannya Banjar, kemudian kita tulis lagi, dan kemudian kita pilih desa seperti ini. Jadi 3 kriteria ya yang akan kita cari. Ini sama, kita menggunakan choose, titik koma, choose, seperti ini ya, kurung buka, 1, 2, kurung tutup, titik koma. Kemudian teman-teman sama seperti tadi, kebetulan karena kita metode pencariannya itu menggunakan 3 kriteria ya, 3 ID ini, jadi harus sama pemilihan nilai pertama untuk choose-nya seperti ini. Ini Pandeglangnya kita blok, kemudian dan kecamatan urutannya harus sama ya, kemudian desa. Nah, ini ya, kabupaten, kecamatan, desa, semuanya ada di table master. Kemudian titik koma. Selanjutnya, kebetulan kita pada kasus ini akan mengeluarkan kode desa. Jadi kita blok di nilai yang kedua, kode desanya. Seperti ini. Tutup, titik koma, 2, kemudian false, tutup, kemudian di sini ada kesalahan. Nah, ini titik komanya kurang. Seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, coba teman-teman lihat ketika kita meng-enter, ini kalau untuk yang desa Bandung, kodenya sudah betul. Cuma untuk desa yang lain, ternyata masih sama. Begitu ya. Salah ya, yang ini. Jadi caranya, teman-teman ketika di sini, itu jangan langsung di-enter, tapi tekan tombol Shift, kemudian Ctrl, kemudian baru tekan tombol Enter. Seperti ini, ya. Ini hasilnya ya. Jadi, sudah sesuai nih. Kalau misalkan menggunakan Shift, Ctrl, dan Enter, teman-teman bisa lihat di rumus ini, itu ditutup oleh kurung kurawal ya. Tuh, teman-teman bisa lihat nih. Tapi ketika kita klik tidak ada. Nah, mudah-mudahan paham ya kasusnya dari yang pertama kemudian sampai yang terakhir, teman-teman mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya seperti itu. Baik, jadi intinya ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP dikombinasikan dengan choose, teman-teman jangan lupa sebelum mengeksekusinya tekan tombol Shift, Ctrl, dan Enter secara bersamaan sehingga nanti keluar tanda kurung kurawal seperti ini ya, di awal dan di akhir seperti ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Silahkan di-share, subscribe, like, and comment. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.